Ya gitu. Ya. Memang benar Gibran itu Satrio Piningit. Satrio Piningit itu ada syaratnya secara rasional, ya. Karena urusan negara, urusan bangsa dan kemanusiaan. Satu, orang itu harus cerdas dan sehat, itu penting ya. Cerdas dan sehat. Sehatnya saya lihat dia kurang. Akhir-akhir ini saya membaca viral pada waktu dia pergi ke Singapura itu, konon katanya menurut viral itu, di viral disebarkan itu kan kalau dia nggak punya data kan nggak berani. Katanya sekolah, ternyata di sana itu berobat untuk stabilisir jiwanya karena konsumsi apa tertentu. Yang kedua, kalau Satrio Piningit itu akan menangani suatu negara yang namanya Indonesia, beribu pulau, beratus-ratus suku, bahasa dan bahasa, ya, itu harusnya harus cerdas. Pengalaman politiknya harus kuat. Dia pengalaman politik tidak ada sama sekali. Belum teruji ya? Belum teruji pengalaman politiknya. Yang ketiga, ini dia tahu pada masalah masa depan bangsa ini yang dibutuhkan. Karena penting. Karena kita masuk ke abad ketiga, tahun 3000, itu pola pikir manusia sudah lain. Sudah tidak seperti paradigma yang lama. Masuk dalam satu paradigma yang baru. Sehingga pemimpin nanti itu harus bagaimana? Jiwanya, wataknya, kebijaksanaannya, dan karakternya. Dan itu semua sebenarnya sudah ditinggali oleh leluhur dalam bentuk pagelaran wayang kulit yang namanya Mahabharata. Nggak apa-apa ini dikutip Mas Gibran, boleh untuk ilmu, nek iso ya. Kita itu orang Hestina. Ya, orang Hestina kita itu. Hestina, Mas Indra, saya, adik-adik, siapa saja itu orang Hestina. Artinya dalam pagelaran wayang Purwo, Ratu Ngastina berbudi bawa laksana, ya. Kadang satus kang samiyantono denugung sakarsaniro. Satus itu artinya kita itu orang banyak, bermacam-macam, dan ujung sak karpe dewe gitu loh. Ya memang harus hidup sendiri. Tapi supaya ini bagus, harus mempunyai karakter 5. Karakternya apa? Jadi RI 1, wani po enggak jadi Puntadewa, berani pada jadi Puntadewa. Ya. Artinya apa? Puntadewa itu digambarkan kakinya itu tidak nambah lemah. Ya begini. Artinya tidak duniawi. Oh, enggak melekat sama dunia. Tidak melekat sama duniawi ya. Ojo to satru, tidak punya musuh. Karena Bhinneka Tunggal Ika, semua itu saudara. Untuk itu memimpin Indonesia harus tegas. Oleh karena itu memimpin Indonesia harus Duryudono. Duriku Allah, Yudo ki perang, ono tuh keadaan real. Harus berani menghadapi keadaan yang real, yang bercorak ragam suku bahasa. Misalnya Jawa Timur, ada etnis Madura, ada Tuban, ada Banyuwangi, ada Ponorogo. Itu bagaimana mereka itu bisa damai, hidup sesuai dengan kultur budaya dasar tadi itu. Intinya seperti itu. Duryudono. Nah, kalau tidak nanti malah jangan-jangan dipimpin seseorang yang tidak punya pengalaman dan ilmu politik, daerah-daerah malah jengkel, pengen hidup sendiri-sendiri. Sumatera Utara pengen hidup sendiri. Irian Barat, saya tetap menyebut Irian Barat, bukan Papua. Kenapa ya? Yang jadi? Karena kalau istilah Papua itu nanti itu lama-lama di BCI sama orang Barat dari Australia. Orang Papua, tidak ada Papua Timur, tidak ada Papua Barat. Yang ada itu adalah Papua. Ini pulaumu. Orang Indonesia, hasil pulaumu ini, orang Indonesia seminggu bisa makan keruan tambangmu dalam satu hari. Ternyata apa sekarang jadi? Iya sih. Geger terus di sana. Benar. Iya.
mereka menyebut pemerintah Indonesia sebagai koloni. Koloni lah, iya. Disamakan dengan penjajah. Iya. Nah, ini menarik yang Jati soal Satrio Piningit. Kalau konsep atau kemudian syarat-syarat Satrio Piningit itu sudah ada belum di dalam diri Bung Karno dulu sebenarnya? Karena ya Satrio Piningit yang nyata, banyak orang bilang itu ya Soekarno itu gitu. Ya, Satrio Piningit atau Pinile ya, Bung Karno memang Satrio Piningit di era itu. Di eranya ya? Di era itu, tapi era yang akan datang sudah lain lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Oke. Ya. Nah, kalau ada yang mengaitkan ini, ketika ini mungkin salah satu Jonggo Joyoboyo atau apa namanya setelah zaman Kolobendu kita masuk zaman Kolosebo atau apa, 2025 Indonesia akan benar-benar dipuji sebagai negara yang dipuji dan diakui dunia. Dan apakah ini di era pemerintahan Prabowo itu akan benar-benar terjadi menurut yang Jati? Ya, syukurlah kalau Mas Prabowo bisa membawa ke sana. Tapi pikiran saya belum dan bukan. Belum dan bukan. Karena sampai detik ini sepak terjang dan retorika politik beliau di masyarakat selama ini kok kelihatannya bukan, kelihatannya bukan. Tapi suatu saat pasti akan muncul. Pasti akan muncul. Ada kaitannya sama Jawa sendiri? Iya, memang kelihatannya juga Jawa. Maaf, ini bukan sukesme ya. Oke, sip. Karena Jawa itu punya filosofi, seorang Jawa itu hamemayu hayu ing bawono. Jadi kalau kuasa, kalau orang Jawa sampai memperkaya diri, itu gak Jawa, wis dudu wong Jawa meneh, meskipun lahir di Solo, kayak lahir di Jogja, kayak lahir, bukan Jawa lagi. Karena itu beliau sadar bahwa begitu menjadi RI 1 misalnya dari presiden, beliau perlu, seperti Bung Karno, dompet aja nggak punya Bung Karno itu. Iya. Nggak punya dompet aja. Pada waktu terakhir pengen nasi pecel, makanya kalau makan nasi pecel saya nangis. Ingat Bung Karno. Ingat Bung Karno. Nggak bisa beli nasi pecel. Pengen nasi pecel dikawal dokter hewan ya, karena disuntik nggak mati-mati. Terus gini, Bung Karno disuntik nggak mati-mati. Nggak mati-mati. Sengaja mau dibunuh. Iya, mau dibunuh sengaja. Itu. Terus saya tuh pengen nasi pecel, mbok pinjem duitnya 1.000 aja. Dah, tinggal 1.000 untuk pasien yang lain. Coba. Pemimpin proklamator disegani dunia, dihina. Dan itu memang termasuk konsekuensi logis dari seorang tokoh. Tidak ada seorang nabi yang tidak terkuyo-kuyo dan menderita. Saddam Hussein yang memperjuangkan Irak pada waktu itu sehingga menjadi wibawa, sampai dibuang di joglangan di joglangan gitu, makan di situ, tidur di situ, berak di situ. Coba pemimpin besar gitu loh, seperti itu. Iya. Ya, seperti Bung Karno mungkin kan ada perspektif yang mengatakan bahwa Bung Karno itu hasil reinkarnasi tokoh sebelumnya. Bisa jadi tokoh yang nanti akan muncul dan kemudian mengantarkan Indonesia menjadi kapten kesebelasan dunia misalnya, diakui oleh dunia, itu apakah kemudian bisa jadi juga reinkarnasi daripada Soekarno itu sendiri? Saya katakan mungkin beberapa roh leluhur bisa juga dalam satu tubuh, bisa juga dalam satu tubuh, karena kalau sudah berbentuk sukma itu bukan material, meskipun masih material tapi sudah lembut kan, halus, berbentuk cahaya kan. Nah itu bisa, satu orang itu bisa juga, misalnya lagi mengadakan perang, mungkin kemasukan Gajah Mada kayak Prabu Brawijaya kayak ini kayak gitu, ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kalau kejayaan Indonesia kemudian di tangan pemerintahan Pak Prabowo ini, yang jadi belum melihat tanda-tandanya. Belum melihat tanda-tanda itu. Oke. Iya Kak, halo. Iya. Enggak extend, cekot ya. Oke, sip. Iya, mohon maaf yang Jati, kita lanjutkan lagi. Jadi gini, yang Jati,
terkait dengan apa tuh namanya pemerintahan ini kan ya, yang jadi kan sebentar lagi kalau nggak salah akan ada perkumpulan atau rapat bersama dengan raja-raja. Nah itu tuh kapan dan apa yang akan dibahas yang? Jadi gini, sebenarnya saya itu sudah memprediksi lama bahwa sistem republik ini suatu saat akan capek. Pasti itu ya? Pasti akan capek karena sistemnya berturut-turut hanya menderitakan rakyat. Korupsi besar-besaran tuh ya? Korupsi besar-besaran. Coba kalau dipikir setiap 5 tahun sekali kita ngadakan coblosan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan dan di Merdeka Utara. Apa hasilnya? Pemilu berkali-kali loh, kok politiknya saya tidak jelas, ekonominya saya terpuruk, kebudayaannya semakin hancur. Berarti kan keliru. Nah, lalu pada waktu tahun 2008 di Mojokerto, di situ saya mengundang raja-raja Nusantara, tamunya dari Thailand, dari Brunei, dari Johor, dari Wagda itu datang kirap. Kenapa saya taruh di Trowulan? Itu tempat bumi Mojopahit, ya, tempat bumi Mojopahit. Karena begitu Republik nanti itu sudah capek, tidak mampu mengatasi, kerajaan raja-raja itu siap untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Bahasanya mempertahankan keutuhan NKRI. Oleh karena itu dari sini saya membuat sistem, ya, ini Republik Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo, ini Republik Pancasila. Ini kata-kata ini yang membuat Mbak Astrid ini, ya, Republik Pancasila. Re itu kembali, publik itu rakyat, kembali ke rakyat. Nah, karena kembali ke rakyat itulah kita butuh fondamen yang namanya budaya. Karena kalau budaya kita hancur, bangsa ini hancur. Kalau politik masih tarung ke sana kemari tidak selesai. Dan sekarang kapitalis imperialis itu yang dihancurkan budaya kita. Nah, budaya ini nanti kembali ke rakyat, artinya rakyat diberi kemerdekaan. Diberi kemerdekaan yang absolut seperti era pada waktu zaman Majapahit, ya. Tapi ini linear loh. NGO Transparansi Internasional juga memberikan data bahwa negara yang paling tidak korup itu mayoritas memang dia pemerintahannya bukan demokrasi seperti ini, tapi memang monarki, memang kerajaan gitu. Betul. Artinya dengan sistem kerajaan seperti layaknya kita zaman dahulu begitu, kemungkinan terburuk nih misalnya yang jadi koruptor itu adalah raja gitu, cuma raja aja yang korup. Sekarang enggak. Semuanya, semua kementerian termasuk lembaga aparat penegak hukum itu perspektifnya dari atas ke bawah itu udah proyek semua. Karena saya pernah ya punya sahabat-sahabat yang bergerak dia di broker gitu kan, broker misalnya dana hibah ya dari kementerian ini, oke, tapi aku minta 20%, 30%. Itu tuh kan sudah umum gitu. Berlomba-lomba jadi koruptor semua kalau sistemnya seperti ini. Saya malu jadi anggota DPR lalu pulang itu ya gara-gara macam-macam gitu itu. Jadi memang perspektifnya bangun negara ini perspektif proyek. Bukan benar-benar pemberdayaan masyarakat. Sehingga kalau kemudian akan dievaluasi kayaknya menarik. Makanya nanti raja-raja kita kumpulkan lagi. Nanti kita rapat panitia berada di Trowulan, ya, di Trowulan karena Jogja minta nanti tempatnya pembentukan panitia itu di Trowulan, dan nanti memang mungkin raja-raja itu kumpulnya apelnya di Trowulan lagi, itu. Oke, yang Jati. Nah, tadi kita sempat ngobrol soal harusnya ketika kita sering-sering berada pada fase kesadaran bahwa oh ternyata aku dan kamu itu sama, kamu adalah aku yang lain, bahasa kerennya gitu kan. Sebenarnya sudah nggak perlu lagi kita punya rasa kebencian sama orang lain. Toh kita sudah tahu sesungguhnya tidak apa-apa kecuali Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana yang latihannya supaya kita bisa seperti itu sehingga sedikit-sedikit kita nggak perlu deh marah terhadap sebuah kejadian yang nggak sesuai sama ekspektasi, karena kita perspektifnya sudah berbeda gitu, sudah naik level gitu kan. Gimana yang Jati? Jadi kalau bahasa Jawa itu bahasa yang
kelasnya tuh kelas dewa, Mas. Nggih. Bahasa Jawa, kelas dewa ya. Makanya si Jawa itu kalau membuat ilmu pengetahuan itu gampang dibaca. Misalnya terjadinya alam semesta dan kehidupan itu dari telur. Oh. Kulitnya jadi bumi, putihnya jadi manusia, kuningnya jadi para malaikat. Itu kan gampang banget ya. Lalu kalau di pewayangan diceritakan kulitnya ini menjadi bumi disebut antogo. Kalau di wayang digambarkan si togok yang mulutnya lebar itu ya. Yang kedua esmoyo. Esmoyo itu dari kata isi cahaya. Karena manusia itu adalah jelmaan Dewa Wisnu. Wis manunggal dalam tubuh manusia ya. Lalu manik moyo adalah yang ragil, yang nomor 3 menjadi pimpinannya malaikat di kahyangan. Nah, bahasa seperti itu kelihatannya itu hanya dimiliki orang Jawa dan beberapa etnis bangsa di negara-negara lain, tapi tidak banyak ya. Umumnya Jawa. Kenapa kok Jawa? Ya karena pada waktu bumi sudah diciptakan, lalu harus dihuni oleh manusia. Manusia itu siapa? Ya cahaya dari Allah atau Sang Maha yang gerenjetnya pengen membuat alam, sehingga alam nanti dihuni oleh kayalannya, beliau manunggal di situ. Nah disinilah yang kalau dalam bahasa agama Nasrani ya, mohon maaf, ini kepada orang-orang Nasrani ya. Kalau menurut saya, Tuhan Yesus itu adalah beliau cahaya yang berwujud manusia untuk menjadi master. Lalu Ibu Maria itu siapa? Ya bumi itu sendiri. Bukan kok Ibu Maria tidak punya suami kok punya anak. Nah ini kadang-kadang kan diuntar-untir sedemikian rupa. Maka dari itu bumi itu oleh orang Jawa dikatakan wanita. Bumi, ya, Bu Parmi, Bu tapi bumi ya. Nah, Ibu Bumi, Bopo Angkoso, bapaknya itu langit ya. Bumi itu ada karena ada langit, ada angkasa. Makanya Siwa, Sati, lalu Parwati. Pada waktu bumi masih kejam, belum bisa dihuni oleh manusia karena isinya binatang-binatang ya, orang-orang yang zaman dulu digambarkan sebagai raksasa, tapi bukan raksasa sebenarnya. Memang ada orang yang kanibal, orang saling bunuh, saling gini, digambarkan seperti itu. Barulah turun jelmaannya dewa menyatu dengan manusia, digambarkan menjadi Wisnu, Wisnitis, Binelah Panitise, Nitis menjadi dua orang, menjadi Krishna dan Puntadewa ya, Krishna dan Puntadewa. Oleh karena itu manusia itu harus sesabar seperti Prabu Puntadewa, tapi harus bijak sebijak Prabu Krishna. Orang yang tersabar dan terbijak itu kalau marah Mas, waduh gunung lo gemeter Mas, takut. Dunia itu manusia itu takut kalau sudah marah gitu. Karena apa? Nggak takut mati. Oleh karena itu berbicara masalah politik yang akan datang, kita menunggu seorang pemimpin yang berani mati demi kepentingan rakyat. Dan itu pasti akan muncul. Bukan berani sugih dan berani bukan. Berani mati ya? Berani mati. Bukan berani sugih ya? Bukan berani sugih. Sekali lagi pokoknya yang harus kita kritisi karena dari atas perspektifnya udah proyek gitu aja. Proyek ya? Itu tadi. Proyek, ya. Perspektifnya adalah proyek gitu ya. Iya sih, saya bicara seperti ini karena memang saya tahu sendiri gitu. Lama ada di komunitas teman-teman yang broker gitu. Jadi saya tahu gini mainnya gitu ya. Itu kan termasuk wartawan jadi kupingnya Nah, yang jadi kemudian kita akan lanjutkan soal ini apa tuh namanya, energi penciptaan yang ada di dalam kata-kata. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke situ. Jadi tadi kita masih bicara soal intinya kita
bagaimana supaya kemudian menghadapi sesuatu yang nggak sesuai sama harapan itu kita tetap bisa rileks, tenang gitu, nggak gampang benci sama orang. Itu penting banget sih ya, itu penting banget. Nah, kadang nih ya, kita di dalam perjalanan spiritual gitu, nggak pernah kita ketemu guru yang benar-benar perfect, itu nggak pernah. Saya dari pengalaman berbagai macam sahabat saya yang keliling cari guru spiritual, itu mesti ketemu keburukannya, kebusukannya, akhirnya kemudian kita meninggalkan dia gitu. Tetapi kita nggak bisa pungkiri, kita juga banyak mendapatkan insight, perubahan hidup kita itu juga sedikit banyak karena pengaruh apa yang pernah dia sampaikan di masa lalu gitu. Nah, nasihatnya yang jadi bagaimana? Apakah tetap menjalin silaturahmi atau udah putus saja atau gimana sih yang tepat untuk teman-teman yang muda-muda ini? Ada yang memang harus diputus. Sebagai Krishna, seorang bijak, ya, bagaimanapun sesuatu yang tidak baik ya, itu nanti kalau kita kumpul terus, kita kena splatter dia, jadi tidak baik juga gitu loh. Tapi jiwa pengampun harus ada. Misalnya, pernah suatu saat saya itu punya lahan ya, dijual orang lain. Ya saya pura-pura nggak tahu ya, kalau memang milik dia ya laku lah gitu ya. Setelah itu yang menjual itu nggak tahu kok semua kondisi hidupnya itu nggak karu-karuan. Saya tetap mendatangi mereka, tetap kadang-kadang bawa oleh-oleh, kadang-kadang memang tak anggap tidak ada apa-apa lah gitu. Karena apa? Saya tidak ada mencoba untuk tidak ada kemelekatan tadi itu. Ya, seperti kemarin sore-sore jalannya tuh macet di Belimbing sana, ada anak laki-laki kira-kira umur 17 tahun tuh berdiri di garis merah itu. Lah, bukan macet lah. Terus mobil saya tuh nyinggung dia, nggak nabrak, nyinggung plak gitu. Kaget anaknya itu, memang kaget di tengah jalan kayak mobil gede ya. Itu, waduh mbah, hati-hati tuh mbah, gitu kaget aku mbah. Iya dek, aku ya anu dek, saya yang minta maaf ya. Iki mah gak ketok aku, kalau pakaiannya merah tua, kayak celana hitam gitu, kayak bocah ya, rata hitam pisan tadi ya anu lah. Itu kepikiran di rumah itu mas. Saya kepikiran, tiap hari saya lewat situ. Kalau dia itu ada, mau sajak makan, mau sajak gini, mau saya kasih uang seberapa lah untuk pulsa gitu. Akhirnya di rumah karena cari berkali nggak temu, terus meditasi di rumah saya. Mudah-mudahan ya Allah, anak kemarin itu yang di sana, yang kemarin terkejut karena saya berilah kesehatan, berilah kebahagiaan. Semoga besok menjadi orang bahagia. Ya begitu aja. Iya, jadi saya pernah diajari sama teman saya ketika saya lagi benci atau sakit hati sama orang itu yang jadi itu katanya udah kamu kalau inget dia doakan, kirim dia vibrasi cinta gitu. Dan itu ternyata dahsyatnya luar biasa untuk kehidupan saya pribadi gitu ya. Andai kata kemudian ketika kita disakiti sama orang kita bisa begitu semua, nggak ada permusuhan nih jadi. Waduh. Baik, kita masuk soal kata-kata. Di dalam kata-kata, di dalam lisan, karena ini adalah tool dari sang kuasa, ya, tool dari sang kuasa, mulut ini, itu mengandung energi penciptaan. Nah, menurut yang jadi bagaimana? Karena begini, karena tidak sedikit orang yang hidupnya itu bisa berubah awalnya dari kata-kata, gitu. Jadi kata-kata yang positif diulang-ulang itu bisa berpengaruh terhadap jalan hidupnya seseorang. Pripun ya? Kalau Mas Indra pernah menjenguk teori saya yang satu lembar, sentral titik aktivitas minus, itu ilmu tahun 3000 yang akan datang. Betul. Jadi semula yang ada itu adalah disebut oleh manusia di bumi itu Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu titik. Kenapa Tuhan kok titik? Karena titik itu apa? Tuhan itu apa sih? Tuhan itu karangan kita, karangan manusia. Setelah ada manusia itu baru ada istilah Tuhan. Istilah ya, istilah Tuhan. Karena manusia itu titah Sang Maha Kuasa yang diciptakan, diberi keistimewaan otak yang sangat cerdas. 11 miliar simpul saraf, dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Sehingga kita mau berbuat apa aja bisa. Oleh karena itu ini sudah ditata supaya otak itu terjamin stabilitas normalnya sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Di sini diberi panca indera, mata, hidung, mulut, telinga, lidah, ya.
Panca itu 5, indera ya. Indera itu penglihatan ya. Jadi ini kalau di dalam orang Islam disebut alif lam mim. Penglihatanmu adalah kebijaksanaanku. Apa yang kita lihat itu adalah ciptaan Sang Maha. Cacing itu ciptaan Sang Maha, babi itu ciptaan Yang Maha Sang Maha, celeng, tikus, kirik dan lain sebagainya, semua ciptaannya. Ya. Terus pendengaranmu adalah simponiku. Simponi itu seperti musik. Misalnya ya, ini contoh. Manusia sedunia itu meskipun orang negro, meskipun Cina, meskipun Eropa, meskipun Aborigin, meskipun Jawa, Madura, kalau kecil kan mesti bahasanya kan sama. Setelah gede aja vokalnya baru lain sesuai dengan lingkungan. Berarti tidak ada alasan untuk membenci sesama umat itu. Nah, selain itu kan tulisan yang Jati yang dulu itu ya apa ya, bahwa manusia di seluruh dunia